Halo semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Agnes, NPM 2142046, jurusan akuntansi. Di video hari ini saya akan menjelaskan ke adik saya, yaitu tentang perjalanan singkat tentang kehidupan Buddha Gautama. Ini dia. Pangeran Siddhartha Gautama dilahirkan pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Pada hari yang sama, lahir pula dalam dunia ini yaitu putri Yasodhara, Ananda, Kantaka, Cana, Kaludai, seekor gajah istana, pohon bodhi, dan Nidi Kumbi. Pangeran Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, bahkan dapat langsung berdiri tegak dan dapat melangkah ke arah utara, tempat yang dipijaknya tumbuh bunga teratai. Dan kejadian itu petapa Asita Kaladewala meramalkan pangeran kelak akan menjadi Buddha. Pada hari ke-7 setelah melahirkan Pangeran Siddhartha, Ratu Mahamaya wafat, dan adiknya Mahapajapati Gautami yang juga istrinya Raja Sudodana menggantikan posisi Ratu Mahamaya sebagai ratu sekaligus ibu bagi Pangeran Siddhartha Gautama. Mahapajapati Gautami merawat Pangeran Siddhartha seperti merawat putranya sendiri, yaitu Pangeran Nanda. Ramalan tersebut membuat ayah dari Pangeran Siddhartha cemas, karena apabila sang pangeran menjadi Buddha, tidak ada yang akan mewarisi takhta kerajaannya. Kemudian, para petapa itu berpesan agar sang pangeran jangan sampai melihat 4 macam peristiwa, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan petapa. Karena khawatir putra tunggalnya itu akan meninggalkan istana dan menjadi petapa, kehidupannya selalu dilayani oleh pelayan-pelayan dan dayang-dayang yang masih muda dan cantik di istana. Dalam usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Suatu hari, Pangeran Siddhartha meminta izin untuk berjalan di luar istana, di mana pada kesempatan berbeda, ia melihat 4 peristiwa yang sangat berarti, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan orang suci. Pangeran Siddhartha bersedih dan menanyakan kepada dirinya sendiri, apa arti kehidupan ini kalau semuanya akan menderita sakit, umur tua, dan kematian? Lebih-lebih mereka yang minta pertolongan kepada orang yang tidak mengerti, yang sama-sama tidak tahu dan terikat dengan segala sesuatu yang sifatnya sementara ini. Pangeran Siddhartha berpikir bahwa hanya kehidupan suci yang akan memberikan semua jawaban tersebut. Akibatnya, Pangeran Siddhartha menjadi tampak murung dan kecewa melihat kenyataan hidup yang penuh dengan derita. Pada usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikah dengan putri Yasodhara. Pangeran Siddhartha saat berusia 29 tahun, istrinya melahirkan putra pertama mereka yang diberi nama Rahula. Setelah itu, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, keluarga, kemewahan untuk pergi berguru mencari ilmu sejati yang dapat membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan mati. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istana dengan ditemani kusirnya, yaitu Cana. Tekadnya telah bulat untuk melakukan pelepasan agung dengan menjalani hidup sebagai petapa. Sebelum Pangeran Siddhartha pergi, ia melihat istrinya dan putranya yang sedang tidur. Kusirnya Cana mempersiapkan kuda Kantaka. Dalam pengembaraannya, Siddhartha berguru kepada Alara Kalama dan Udaka Ramaputa. Dari kedua gurunya tersebut, ia belum puas karena tidak memperoleh yang diharapkan. Kemudian, Siddhartha bertapa menyiksa diri dengan ditemani 5 orang petapa di hutan Uruwela di tepi sungai Nairanjana. Setelah 6 tahun menjalani menyiksa diri, Pangeran Gautama belum juga memahami hakikat dan tujuan pertapaan yang dilakukan tersebut. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menghentikan tapa dan pergi ke sungai untuk mandi. Badannya yang tinggal tulang hampir tidak sanggup menopang tubuhnya. Badannya yang sudah lemah membuatnya hampir putus asa, terlebih godaan setan mara yang dahsyat. Tetapi dengan kemauan yang keras, ia melanjutkan pertapaannya. Petapa Gautama mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Sam Buddha
tepat pada saat bulan purnama raya di bulan Waisak ketika ia berusia 35 tahun. Menurut versi Buddhisme Mahayana 531 sebelum Masehi, pada hari ke-8 bulan ke-12, tubuh Sang Siddhartha memancarkan 6 sinar Buddha ketika telah mencapai pencerahan sempurna. 6 sinar Buddha itu yaitu warna biru nila yang berarti bakti, kuning pita yang berarti kebijaksanaan dan pengetahuan, warna merah lohita yang berarti kasih sayang dan belas kasih, putih avadata mengandung arti suci, jingga manggasta berarti semangat, dan campuran sinar tersebut prabhasvara. Pertama-tama mendapat gelar kesempurnaan yaitu Buddha Gotama, Buddha Sakyamuni, Tathagata, Sugata, Bhaggava, dan sebagainya. 5 pertapa yang mendampingi Gotama di hutan Uruvela merupakan murid pertama Sang Buddha yang mendengarkan khotbah pertama Dhammacakkappavattana. Khotbah tersebut menjelaskan tentang jalan tengah yang ditemukannya, yaitu 8 ruas jalan kemuliaan termasuk awal khotbahnya yang menjelaskan 4 kebenaran mulia. Buddha Gotama kemudian kembali berkelana menyebarkan Dhamma selama 45 tahun kepada umat manusia dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang. Pada usianya 80 tahun, ia menyadari bahwa 3 bulan lagi akan mencapai parinibbana. Sang Buddha dalam keadaan sakit terbaring di antara 2 pohon salak di Kusinagara memberikan khotbah Dhamma terakhir kepada murid-muridnya, lalu parinibbana. Dalam versi Buddhisme Mahayana 486 sebelum Masehi pada hari ke-15 bulan kedua kalender lunar. Sementara versi WFB pada bulan Mei 543 sebelum Masehi. Jadi itu dia secara singkat dari kehidupan Sang Buddha Gotama. Jadi apakah ada pertanyaan? Saya tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas ceritanya. Dengan cerita ini saya jadi lebih mengerti tentang cerita dari Buddha. Oke, terima kasih semuanya. Maaf jika ada kesalahan kata.